Halo teman-teman, nah sudah hari kedua nih kita di Yogyakarta. Tapi seperti biasa, sebelum memulai petualangan kita harus briefing terlebih dahulu. Harus berdoa terlebih dahulu teman-teman supaya perjalanan kita hari ini berjalan dengan lancar. Tapi kira-kira kemana ya kita hari kedua ini? Jangan kemana-mana, tetap ikuti perjalanan kita di Yogyakarta. Wah, ternyata destinasi pertama kita hari ini adalah Keraton Yogyakarta. Siapa sih yang nggak tahu dengan Keraton Yogyakarta? Keraton yang masih eksis sampai saat ini. Oh iya, teman-teman gak perlu khawatir. Kalau teman-teman datang ke Keraton Yogyakarta, teman-teman akan bisa didampingi oleh tour guide yang disediakan pihak keraton. Harga tiketnya pun murah loh. Kurang dari 10.000, teman-teman udah bisa memasuki area keraton. Nah, teman-teman kecil ini semangat sekali mau datang ke keraton. Katanya mau bertemu dengan Sultan Hamengkubuwono. Kira-kira berhasil nggak ya bertemu dengan Sultan? Atau cuma lihat fotonya aja? Yuk ikuti terus perjalanan kita kali ini. Nah, begitu kita memasuki area keraton, kita langsung disambut oleh bangsa pagelaran. Di dalamnya itu berisi alat-alat musik khas daerah. Selain itu, pagelaran ini juga biasanya digunakan untuk tari-tarian daerah. Nah, kita mudah memasuki area utamanya dan ada namanya Bangsal Kencono. Untuk apa sih fungsinya? Biasanya Bangsal Kencono ini digunakan untuk menyambut tamu kehormatan atau acara pernikahan putri raja pun di Bangsal Kencono nih. Nah, setelah beres nih, kita lihat-lihat bangsal pagelaran, kita memasuki area Museum Hamengkubuwono IX. Oh iya, ada satu bangunan yang itu dibuat dari emas loh teman-teman. Bagus banget arsitekturnya. Nanti bisa dilihat di gambar ya. Terus, kita juga memasuki area peninggalan dari Hamengkubuwono IX. Di dalamnya itu ada barang-barang peninggalannya. Ada sepatu bola kesayangan Hamengkubuwono IX, ada mainan kesayangannya juga, ada baju-bajunya juga, ada kamera kesayangan Hamengkubuwono IX yang kalau sekarang kita cari, wah harganya itu loh teman-teman. Oh iya, ternyata Hamengkubuwono IX itu seneng banget dengan memasak. Bahkan ada loh alat-alat memasak Hamengkubuwono IX yang sengaja disimpan rapi di museum. Seru banget ya, apalagi teman-teman kecil nih, pasti menyenangkan. Oh iya, tour guide-nya itu menyenangkan teman-teman. Dia interaktif banget bicara dengan teman-teman kecil kita yang lain. Sehingga di dalam museum dijamin tidak akan kebosanan karena kita punya beragam informasi yang akan didapatkan dari tour guide yang disediakan pihak keraton.
Nah, setelah dari keraton, kita lanjut ke destinasi kedua kita kali ini, yaitu salah satu benteng yang dibangun tidak lama setelah pembangunan keraton. Benteng ini juga merupakan salah satu benteng paling bersejarah loh di kota Yogyakarta. Ada yang tahu gak kira-kira kemana ya kita? Tapi untuk mencapai benteng ini, kita naik dulu bandros khas Yogyakarta teman-teman. Tapi bukan bandros makanan ya. Ini adalah salah satu alat transportasi yang disediakan oleh pemerintah Yogyakarta. Dari pemberhentian bandros ini, kita harus berjalan kaki dulu nih teman-teman untuk mencapai benteng ini. Nah, sampai benteng kita antri dulu. Karena kita datang saat masa pandemi, kita harus cek suhu tubuh dulu. Harus menunjukkan kartu vaksin dulu teman-teman. Oh iya, harga tiketnya juga murah banget loh. Cocok di kantong para pelajar. Nah, akhirnya kita memasuki area dari benteng Vredenburg ini. Oh iya, teman-teman, pada mulanya benteng ini dibangun atas permintaan pihak Belanda kepada Sultan Hamengkubuwono I pada saat itu. Dengan dalih mereka ingin melindungi keraton. Padahal dibalik alasan sebenarnya adalah untuk mengawasi pergerakan di dalam keraton. Apabila terjadi pergerakan yang mencurigakan, pihak Belanda dapat dengan mudah menyerang keraton pada saat itu. Nah, selain itu, kita melihat apa lagi ya? Penasaran kan? Yuk ikuti terus. Nah, kita akan memasuki beberapa diorama. Jadi, benteng ini terbagi menjadi 4 diorama, teman-teman. Ada diorama 1, diorama 2, diorama 3, diorama 4. Isinya sama nggak ya? Enggak dong, pastinya beda-beda. Di diorama 1 ini, kita akan melihat sekilas info tentang Kesultanan Keraton pada saat itu. Lalu diorama 2, kita akan melihat info kedatangan penjajahan Jepang dan Belanda ke Indonesia. Zaman Jepang saat era hebat ya, sebagai Panglima TKR. Jadi awalnya bukan TNI namanya, bukan TKR. Sekarang gunung ada yang mau ditembak gitu ya. Nah, karena dalam tidak aman, maka tahun 1949 itu Belanda membuat perjanjian yang selain melakukan perundingan yang mempersempit wilayah Indonesia, Belanda juga melakukan. Nah, kita akan memasuki area diorama 3. Diorama 3 ini paling menyenangkan teman-teman. Karena di sini kita akan melihat serangan 1 Maret secara digitalisasi yang modern. Akan melihat video dalam bentuk 4D teman-teman. Menyenangkan sekali. Sampai teman-teman kecil kita MI5 ini sangat antusias menonton dengan khusyuk nih. Karena tampilannya yang begitu mengasyikkan dan tidak membosankan. Seru banget ya. Para pemimpin negara yang tadinya kita Belanda di abad ke-15 kembali ke Yogyakarta ya. Karena 1949 meninggal
Wakil Kepala Polisi Negara Sumarto dan Komandan Reserse 3 Jogja, Letnan Kolonel Soeharto di tempatnya. Berdasarkan Hamung Kebono 9 kemudian melakukan Lalu setelah dari Benteng Vorderberg, kita kemana ya kira-kira? Nah, pokoknya let's go, ikuti terus perjalanan kita di Yogyakarta. Destinasi terakhir di hari kedua kita ini adalah salah satu tempat pariwisata paling terkenal juga nih di kota Yogyakarta. Tempat pariwisata edukasi teknologi. Nah, apa ya kira-kira? Yaitu adalah Taman Pintar. Di Taman Pintar ini, teman-teman MI 5 akan melihat perkembangan sains, sosial, teknologi, budaya, fisika, kimia, matematika, dan berbagai macam ilmu lainnya. Keren banget kan teman-teman? Kita lihat yuk perjalanan teman-teman kita selama ada di Taman Pintar ini. Selesai belajar berbagai ilmu pengetahuan yang begitu banyak, teman-teman kecil mencoba untuk mempraktekkan salah satu budaya peninggalan dari Indonesia. Budaya apa ya? Nah, ini berkaitan dengan baju nih teman-teman, yaitu adalah membatik. Nah, ternyata berakhir sudah perjalanan hari kedua kita di Yogyakarta. Tapi tunggu dulu, karena masih ada satu hari lagi nih. Akan lebih menyenangkan gak ya? Atau malah semakin penasaran? Pokoknya jangan kemana-mana, tetap ikuti perjalanan kita di Yogyakarta.